Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pecinta ulama yang budiman di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di channel Ulama Indo TV. Channel yang selalu kita tunggu-tunggu informasinya tentang seputar ulama. Kali ini kita akan berziarah ke makam seorang ulama besar pengarang kitab asal Pekalongan. Makam beliau berada di area pemakaman umum Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sebelum dilanjut ke videonya, alangkah lebih baik channel ini dikasih like, comment, subscribe, sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk memberikan informasi yang terbaik. Share ke media sosial kalian, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkini seputar ulama dari channel ini. Sebagai santri di seluruh penjuru Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Tengah, sudah semestinya tidak asing lagi dengan kitab Sabilun Najah, atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan kitab Fasolatan. Akan tetapi, tidak keseluruhan masyarakat, bahkan santri Pekalongan mengetahui, bahwasanya kitab yang biasa mereka pelajari, ternyata hasil karangan ulama asal Pekalongan sendiri. Beliau adalah Kiai Sahowi Amin, ulama Nusantara asal Kota Batik, yang seharusnya kita sebagai orang Pekalongan, patut bangga akan kitab yang dikarang beliau. Bahkan kitabnya pun diterbitkan oleh Maktabah Al-Munawwar Kauman Semarang pada tahun 1968 Masehi. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita, karena kitab tersebut sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, terkhusus wilayah Jawa Tengah. Dan menjadi rujukan bagi orang awam, yang ingin mengetahui kajian fikih tentang sholat, wudhu, mandi dan lain-lain. Dengan bahasa yang mudah dipahami orang Jawa sendiri, karena naskahnya ditulis menggunakan Arab Pegon. Kiai Ahmad Sahowi Amin lahir di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun 1920. Kiai Ahmad Sahowi Amin adalah salah satu ulama Indonesia sekaligus pengarang kitab asal Pekalongan. Karyanya yang terkenal adalah kitab Sabilun Najah atau kitab Fasolatan lengkap, sebuah kitab yang telah masyhur di kalangan masyarakat awam, dan banyak menjadi rujukan di kalangan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kiai Sahowi Amin lahir dari pasangan Kiai Amin dan Nyai Maftuhah. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga yang berpegang teguh pada syariat Islam, dan memprioritaskan akhlak, serta ilmu agama. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa ayah beliau adalah seorang tokoh masyarakat, sekaligus ulama karismatik Indonesia, yang dikenal sebagai sosok yang selalu teguh dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Kiai Ahmad Sahowi Amin belajar dasar-dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, Kiai Amin. Baru setelah ayahnya wafat, Kiai Ahmad Sahowi Amin diantar oleh kakak iparnya, yaitu Kiai Busyairi, ke Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di sana beliau mulai menimba ilmu di bawah kepengasuhan Kiai Kholil. Ketika berada di pondok tersebut, Kiai Ahmad Sahowi Amin mulai mendalami ilmu-ilmu alat, seperti nahwu, shorof, dan lain-lain. Sehingga ilmu nahwu beliau tidak perlu diragukan lagi.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Sarang, Kiai Ahmad Sakhowi Amin melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang kala itu diasuh oleh pendiri NU yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Ahmad Sakhowi Amin sudah mulai mengajar ketika di pondok pesantren. Hingga kemudian beliau pulang atau boyong, dan mengajar di rumah sampai akhir hayatnya. Tak heran, jika beliau berhasil melahirkan para kiai yang tersebar di berbagai daerah tanah air Indonesia. Dalam mengajar, beliau tidak memandang aliran. Padahal pada saat itu, santri-santri beliau banyak yang berasal dari daerah Pekalongan, seperti Simbang Kulon, yang dikenal sebagai daerah dengan basis Nahdlatul Ulama. Dan Pekajangan, yang tentunya semua masyarakat Pekalongan tidak asing lagi, bahwa daerah itu dikenal dengan basis Muhammadiyah. Meskipun demikian, beliau tidak membeda-bedakan para santrinya. Bagi beliau mereka sama saja. Sama-sama sedang haus akan ilmu agama. Jadi hubungan antara santri yang satu dengan santri lainnya pun ikut rukun. Apalagi beliau selalu berpesan kepada para santrinya untuk tidak saling mencela satu sama lain. Karena pada dasarnya pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah berasal dari satu guru yang sama. Selain mengajar santri di pondok pesantrennya, beliau juga mengajar di masjid serta musola di sekitar tempat tinggalnya. Pada tahun 1955 sampai dengan 1974, beliau pindah ke daerah Simbang Kulon atas permintaan dari santrinya untuk bisa mengajar di sana. Sifat tawadu atau rendah hati yang sangat tinggi telah melekat dan menjadi ciri khas beliau. Demikian itu beliau wasiatkan kepada anak cucu dan santri-santrinya. Menurut penuturan salah satu putri Kiai Sakhowi Amin, yakni Ibu Rofidoh. Dalam berpenampilan beliau pun juga sederhana. Hal ini bisa dilihat ketika beliau masih hidup, beliau lebih senang bergaul dengan orang kurang mampu dan sederhana, daripada dengan orang kaya. Ini menunjukkan sifat warok beliau yang sangat luar biasa. Juga dalam memberikan ilmunya, beliau selalu menekankan kepada muridnya perihal budi pekerti. Khususnya bagaimana akhlak peserta didik yang baik dalam mencari ilmu, seperti para kiai Indonesia, yang dakwahnya dengan santun, lemah lembut, berakhlak dan bijaksana. Sebagaimana dakwahnya Habib Lutfi bin Yahya. Menurut Ibu Rofidoh, Kiai Ahmad Sakhowi Amin mulai mengarang kitab ketika masih di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, hingga beliau boyong setelah keluar dari pondok. Sebenarnya banyak sekali karya-karya beliau, kalau tidak salah lebih dari 50 kitab yang beliau susun. Bahkan ada yang sudah terbit. Beberapa kitab disusun dalam bahasa Arab, dan ada yang diterjemahkan dalam bahasa Arab Pegon. Yang mana, karya-karya beliau itu telah ditakrit oleh beberapa ulama sepuh Pekalongan, di antaranya, Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Ahmad Muzakir bin Fazoli Sampangan, Kiai Haji Akrom Hasani, Kiai Haji Syu'bi Alwi. Adapun kitab karangan Kiai Ahmad Sakhowi Amin antara lain, Kitab Fasolatan Lengkap, Kitab Miftahul Akhlak, Kitab Jawahirul Ad'iyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang lainnya.
Kiai Sahowi Amin mempunyai beberapa istri yang melahirkan keturunan sebanyak 23 anak. Dari istri pertama Bunyai Hasanah, melahirkan 7 anak diantaranya Rofidoh, Muntahof, Amin Said, Fatur Rahman, Nurus Saadah, Al-Mugiroh, Nasrullah. Kemudian, istri beliau yang kedua namanya Bunyai Farihah, yang melahirkan cuma 1 anak bernama Toifur. Dan istri yang terakhir bernama Bunyai Mufiyah, melahirkan 15 anak diantaranya, Ahmad Syamsul Falah, Saiful Bahri, Muhammad Ali, Faizullah, Muhibuddin. Adapun garis keturunan nasab Kiai Sahowi Amin dari jalur laki-laki, bersambung sampai Wali Songo, yakni, Sahowi bin Amin bin Abdul Karim bin Imron bin Malkan bin Balya Azomathot. Kiai Sahowi Amin wafat pada tahun 1977, dalam usia 57 tahun di Pekalongan, dan dimakamkan di pemakaman umum desa tempat kelahirannya, yakni Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Salah satu dawuh Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, adanya haul para ulama, para aulia terdahulu. Ayo kita nguri-nguri sejarah, dan jejak para wali di Tanah Jawa, sejarah ulama Nusantara, para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ben ojo kepaten obor, bahwa jerih payah perjuangan dakwah para ulama Nusantara terdahulu, sebagai catatan penting, yang harus diceritakan kepada anak cucu kita dan dikenang oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.